Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Ya, chapeau kepada Remco ya yang kemarin bisa memenangkan stage time trial. Ya, saya rasa ya memang kalau time trial memang miliknya dia. Ya, jadi di time trial itu memang dia dikdaya sekali ya. Dia meninggalkan Tadej Pogacar berapa itu? Berapa detik itu? Ya. Jadi luar biasa memang kekuatannya kalau misalnya one on one loh ya. Ya, makanya di sini kan menandakan dan membuktikan bahwa sebetulnya Tadej Pogacar tuh bukan yang terkuat. Ya, bahwa kalau dia menang pun banyak tim yang mendukung atau memang kalau dia menang pun dalam Grand Tour dan macam-macam itu memang dia punya spesialisasi di badannya yang bisa recover cepat. Ya. Tapi hari ini kita tidak bicara soal itu, kita bicara soal sepedanya Remco, ya, yaitu Specialized sampai dia dikontrak seumur hidup oleh Specialized. Oke, tapi ingat juga dalam sejarahnya Specialized itu ya, yang dikontrak seumur hidup sebelum Remco itu ada Peter Sagan, ya. Dan sebelumnya Peter Sagan itu ada Tom Boonen. Ya, walaupun saya nggak tahu Tom Boonen itu apa dikontrak secara permanen, tapi Tom Boonen itu banyak memberi input-input sewaktu Specialized S-Works itu masih seri SL2, SL3. Ya, dan Tom Boonen memakai terus SL2, SL3, SL4, SL5, seterusnya sampai dia pensiun. Ya, itu semua input dari Tom Boonen. Dan orang-orang semacam Fabian Cancellara itu juga yang membuat Specialized itu meledak begitu loh sebagai sepeda. Ya, sepeda road bike. Karena Fabian Cancellara itu adalah orang yang pertama yang memakai Specialized, kemudian memenangkan stage, dan kemudian dia memakai yellow jersey. Bukan berarti dia menang general classification loh ya. Enggak. Tapi pada waktu itu mungkin hari keberapa dia yang tercepat, dia nomor 1 dan dia memakai yellow jersey dan kemudian Specialized-nya ada edisi yellow. Oke. Nah, ayo Specialized ini merek sepeda yang sangat menarik ya. Daya tariknya itu luar biasa ya. Ya, mungkin ya kenapa ya juga pada waktu pandemi itu SL6 itu banyak diburu, SL6, SL7 diburu bahkan sama influencer terus yang uh, cewek-cewek itu semua suka sekali SL6, SL7, SL, S-Work. Ya, di samping Pinarello Dogma dan di samping Cervelo, jadi 3 merek ini ya mempunyai daya tarik yang luar biasa ya. Nah, Specialized ini kita tahu sendiri brand dari Amerika ya, bukan Eropa, Amerika. Kalau kita bicara soal sepeda ya, sepeda yang di luar Itali itu pasti tidak ada daya tarik seksinya gitu loh ya. Sex appeal-nya itu rasanya kurang ya. Jadi sepeda-sepeda yang di luar brand Itali loh ya, seperti sepeda Canyon kayak Jerman ya, sepeda Look kayak Prancis. Look sih mending ya, Look Lapierre, terus Cervelo dari Kanada, terus mari gitu Amerika itu ada Trek dan Specialized. Itu ya appeal-nya itu kurang. Tapi bukan berarti tidak bagus. Ya, karena teknologi yang diusung itu juga luar biasa dahsyat-dahsyat. Ya, nah Specialized itu Anda tahu sendiri yang memiliki adalah Mike Signath, walaupun sekarang sudah dijual ya, diakuisisi, diambil oleh Merida mungkin ya. Oke. Dan waktu itu awalnya Specialized itu bukan road bike, tapi MTB ya. MTB-nya masih ada, yaitu seri Stump Jumper.
Bahkan MTB-nya itu memenangi kejuaraan dunia ya. Jadi ada edisi stump jumper yang mula-mula memenangkan kejuaraan dunia MTB, Specialized Stump Jumper. Ya. Nah, kemudian dari Specialized kok pindah ke S-Works? Ya, sebetulnya bukan pindah, ya. Tapi S-Works itu adalah divisi sempalan, mencabang, ya. Bukan miliknya Specialized, tapi yang dikhususkan untuk membuat, mendesain, merancang apapun, riset apapun untuk yang kelas-kelas super premium. Ya, jadi S-Works ini singkatan dari apa? Ternyata S-Works ini banyak diinspirasi oleh pesawat. Loh, apa hubungannya? Loh, ada pesawatnya. Pesawat Blackbird SR-71. Itu yang waktu itu tahun 60-an, 70-an ini adalah waktu itu kan perang dingin ya. Jadi mereka membuat pesawat yang bisa tidak diterdeteksi atau yang cepat sekali sehingga tidak bisa dikejar oleh pesawat manapun. Ya. Jadi SR-71 itu waktu itu tercepat, memecahkan rekor tercepat sehingga pesawat-pesawat tempurnya Rusia tidak bisa mengejar. Ya, dengan enaknya mereka berada di ketinggian terus bisa memotret mata-mata begitu. SR-71 ya. SR-71 ini didesain yang namanya Skunk Works. Skunk Works, perusahaan Lockheed Martin ya. Jadi Specialized kemudian terinspirasi Skunk Works, S-Works. Nah, S-Works. Nah, S-nya kan Specialized Works. Jadilah kata-kata itu S-Works. Jadi S-nya itu sebetulnya bisa diartikan Specialized Works karena dia terinspirasi dari kata Skunk Works yang mendesain SR-71 tadi itu. Jadi sejak itu S-Works itu dikhususkan untuk merancang, mendesain sepeda-sepeda yang kelas performance. Ya. Lahirlah S-Works yang pertama di tahun 2003. Namanya S-Works Tarmac. Nah, Tarmac itu ada sampai sekarang. S-Works Tarmac E5. Nanti Anda akan kaget ya. Loh, lihat itu. Ya, si tube-nya itu loh. Kok podo ambil SL9 gitu. Jadi sebetulnya di dunia ini memang ya ada pepatah nothing new in this earth ya, tidak ada yang baru di dunia ini. Yang ada sekarang itu dulu sudah ada ya, beneran ini. Itu lihat itu ya. Itunya loh, apa itu, si tube-nya itu kan ada kayak kerowak aeronya itu. Itu kan yang dipakai di SL9 ya. Luar biasa. Terus itu seat post-nya kerowak. Bukankah itu yang juga yang dipakai di track ya? Kerowak. Tidak ada yang baru di dunia ini. Yang ada sekarang dulu sudah pernah ada. Pegang erat-erat kata-kata itu ya. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Jadi S-Works Tarmac E5 itu keluar di tahun 2003 dengan komposisi bahan yang masih campur-campur. Campur alloy, campur karbon. Jadi masih belum murni karbon. Ya. Ingat loh, di tahun 2003 Giant sudah lebih canggih loh. Sudah full karbon. Bahkan Giant keluar duluan di tahun 98 oleh itu Mike Burrows desainernya itu ya. Jadi 98, 99, 2000 itu sudah canggih semua sudah ya. Nah, nanti kalau kita sudah berjalan ke S-Works SL1, 2, 3 sampai 9, nanti Anda bisa walah. Ya, oke. Terus kita lanjut ya dari S-Works Tarmac E5 ini kita lanjut ke
S-Works SL1 di tahun 2006 dia keluar ya. S-Works SL1 Tarmac ini top tube-nya itu agak melengkung sedikit. Nah, saya langsung teringat, loh, bukankah top tube yang seperti ini itu ada di Stratos ya, model Stratos. Persis ya. Jadi entahlah ya, dunia sepeda ini menarik ya, banyak kopi sini kopi sana, copy paste ya ini ya lihat aja ini ya, top tube-nya itu yang melengkung begini itu bukankah mengingatkan Anda akan model Polygon Stratos ya. Nah itu oke lah, kita lanjut ya. Specialized SL1 di tahun 2006 ya, dengan komposisi bahan-bahan yang sudah karbon, karena waktu itu yang E5 awal-awal itu masih ada alloynya ya, jadi agak keras begitu ya menurut mereka. Oke, jadi apa yang berubah di SL1 ini ya? Tentunya ya, yang berubah karbonnya. Ternyata kata-kata FACT, Fact Carbon, itu singkatan dari Functional Advanced Composite Technology. Ya. Berarti karbonnya ini asli Amerika punya, bukan turai. Ya, itu. Bukan turai karbon yang Jepang. Ya. Memang asli punyanya Specialized SL1 ini. Oke. Jadi tahu ya, Functional Advanced Composite Technology, arti dari FACT ini ya. Terus mari gitu langsung dipinang oleh tim Quick Step di tahun 2007. Siapa pembalapnya? Yaitu Tom Boonen. Ya, jadi Tom Boonen itu sudah memakainya ketika di tahun 2005, dipakai oleh Tom Boonen ya, jadi masih SL1. Kemudian lahir SL2 di tahun 2008, jadi 3 tahun kemudian ya, sejak 2 tahun kemudian, ganti model itu 2 tahun kemudian. SL1 2006, SL2 2008 ya. Oke, di tahun 2008 itu sudah Tom Boonen masuk untuk testing dan segalanya ya. Jadi improve stiffness ya, chainstay-nya diutak-atik sesuai dengan ukuran dan macam-macam ya. Terus top tube-nya itu head tube-nya itu ya, desain head tube-nya. Nah, sekarang sudah memasukkan unsur-unsur nyamannya di SL2 ya. Kenyamanan sudah dimasukkan ya itu. Jadi sepeda balapnya itu bukan hanya bisa balap, tapi ya juga harus nyaman. Oke, lanjut ke SL3, 2 tahun lagi, selisih 2 tahun keluar baru SL3 ya. Terus SL3 ini yang debut di Tour de France ya. Kelihatannya sama, semuanya sama. Top tube-nya itu masih agak ya tidak lurus gitu, tidak lurus kayak Cannondale gitu ya. Jadi semua itu ya bantuan dari Tom Boonen ya, untuk setiap seri itu mesti ada perubahan stiffness, perubahan lebih ringan. Nah, itu sudah pasti. Mintanya lebih stiff, lebih ringan, lebih stiff, lebih ringan. Dipangkas ini saya untuk keep the weight low. Oke, itu SL3. Terus kemudian sepertinya di SL3 ini juga sudah mulai ada kemenangan ya. Kemenangan Fabian, sebentar saya tunggu dulu ya. Fabian Cancellara
dengan memakai kuning ya di ini SL3 di Tour de France yang dipakai oleh Fabian Cancellara. Luar biasa hebat. Ya. Luar biasa. Terus kemudian setelah SL3 SL4. Ya, SL4 keluar di tahun 2011, 3 tahun kemudian. Bentuknya tidak berubah, masih tetap sama, top tube-nya agak melengkung, ya. Terus apanya yang berubah? Selalu stiffness 19%. Aduh, 19% itu apa sih? Kalau untuk pembalap itu luar biasa, signifikan. Ya, tapi kalau untuk kita apa sih? Ya. Terus lebih ringan 50 gram. Ya begitulah, kalau misalnya ada model baru nggak ada perubahannya, buat apa kamu beli baru? Ya. Terus head tube-nya itu jadi seperti katanya sih SL2, SL3 itu kayak Cobra. Tapi SL4 menjadi King Cobra, saya enggak tahu. Ya, apa yang mirip King Cobra begitu loh, ya, yang SL4 ini. Ya, ya sebegitulah, ya. Jadi stiffer, stronger, lighter. Selalu. Oke. Terus nanjak lagi ke SL5 di tahun 2015. Ternyata S-Works SL5 ini keluar disc brake juga. Jadi ada dua versi rim brake dan disc brake. Tapi pada waktu itu pembalap-pembalap masih tidak menggunakan disc brake ya. Mereka menggunakan disc brake itu kalau nggak salah waktu SL6. Peter Sagan aja kayaknya waktu itu masih belum disc brake, masih rim brake ya. Itu ada Peter Sagan sudah mulai masuk ya, sampai ada Peter Sagan Edition. Disinilah S-Works itu seolah-olah merajai. Sewaktu Peter Sagan pindah ke Saxo Tinkoff dari Cannondale, kemudian S-Works masuk ya, segala sepeda S-Works Specialized diberikan kepada Peter Sagan, dan waktu itu juga diberikan kepada Quick Step yang Wolfpack itu Tom Boonen dan kawan-kawan ya, juga diberikan kepada Alberto Contador di Saxo Tinkoff. Jangan lupa juga Vincenzo Nibali, tim Astana juga memakai S-Works. Sepertinya S-Works-nya Vincenzo Nibali itu malah SL3 kalau nggak salah, SL3, SL4 kalau nggak salah ya. Jadi dengan desain shark-nya itu istimewa sekali, sangat amat istimewa. Jadi sepertinya S-Works sudah mulai custom ke pembalapnya, mulai dari Vincenzo Nibali ini. Jadi dia paintingnya itu shark, itu khusus untuk Vincenzo Nibali. Dan dari situ sudah mulai custom ke pembalap-pembalapnya, yaitu Peter Sagan. Jadi edisi Peter Sagan mulai dari SL5, SL6, SL7 itu banyak sekali ya. Ya, karena memang Peter Sagan itu yang membantu untuk menjual segitu banyak S-Works sampai sangat terkenal di dunia. Ya, Vincenzo Nibali, Tom Boonen, Fabian Cancellara. Anyway, kita lanjut ya. SL5 ya, kemudian SL6. Nah, SL6 ini yang laris luar biasa karena pada waktu yang bersamaan pandemi di Indonesia tahun 2019, bener tahun itu memang lockdown pandemi. Tapi banyak orang suka sekali dengan S-Works SL6 ini. Ya, sehingga banyak yang beli. Dan kebetulan di SL6 ini juga ada versi disc brake-nya. Jadi waktu SL6 keluar, yang dicari banyak disc brake-nya. Yang disc brake. Ya, itu. Jadi
Apa yang berubah? Ya, tentunya karbonnya selalu improve ya. Dari fake karbon 8, fake karbon 9, fake karbon 10, fake karbon 11, fake karbon 12 sampai sekarang ya. Fake karbon yang berapa lagi itu ya? Ya itu. SL6, kemudian SL7. Nah, ini keluar sudah ya post pandemi, tapi masih hype sepedanya itu masih luar biasa dan langsung diburu sebagai upgrade-nya SL6. Jadi mereka yang punya SL6 langsung dijuali sikat SL7 yang baru sampai luar biasa. Akhirnya sulit didapat juga di Indonesia karena edisi apapun, warna apapun disikati semua. Biasa. Itu di tahun 2021. Nah, bener kan? Tahun 2021 setelah pandemi selesai ya. Setelah sangat ya istilahnya peak-peaknya sebelum nanti jeblok turun ya. Peak-peaknya itu ya di SL7 ini. Jadi SL6 dan SL7 itu best seller setengah mati waktu itu. Ya, tidak ada SL7 baru yang nganggur di toko, langsung ludes. Oke. Nah, apa keistimewaannya? Ya itu sudah integrated handlebar. Wah, ya itu Aerofly namanya. Terus habis itu banyak sekali ya. Jadi janjinya bisa kalau speed Anda 40 km langsam itu 45 detik mengirit. Gila. Dibanding SL6. Ya. Dan di SL7 ini sudah tidak ada rim brake. Cut sudah. SL6 Anda masih bisa rim brake. Malah SL6 duluan rim brake terus kemudian ada disc brake. SL5 juga ada disc brake, tapi saya yakin di Indonesia tidak ada orang yang punya karena tidak masuk. Ya, tapi saya tahu SL5 banyak yang punya rim brake. SL4 pun. Dan saya pernah naik SL4 dan SL5. Aduh, enaknya luar biasa. Tarmac ini. Bener. Saya nggak tahu enaknya itu karena memang size-nya 56 ada. Enak sekali. Dan ringan. Ya ringan karena rim brake ya. Ringan sekali. Wih, enak sekali nih sepeda. Gitu. Ya. SL6, SL7, kemudian SL8. Di tahun 2023 entek wesan. Hype-hypenya sepeda wis mulai begini. Makanya SL8 itu juga jarang yang punya sekarang. Bukan jarang ya, sudah entek soalnya. Ya, sudah nggak gencar lagi. Jadi ya yang beli sepeda aja sekarang sudah rasa-rasen kok. SL8 juga harganya 90 jutaan lebih itu, hampir menembus 100 frame only. Luar biasa. Jadi semakin mahal. SL6 waktu itu saya masih ingat paling 50-60-an. SL7 naik 70-80-an. SL8 sudah tembus 96 waktu itu. Ya, kalau Anda beli di resminya Specialized itu 96. Walaupun yang BM itu Anda masih bisa dapat 85, 87. Tapi sudah harganya sudah segitu dan SL8 ini titik puncak dari sudah nggak laku. Bukan nggak laku karena orang bukan nggak laku karena nggak ada orang jelek ya. Nggak laku karena ya sudah memang pasaran sepeda itu sudah drop jauh sekali. Ya, SL8 ini keluar bersamaan dengan Dogma F yang baru, versi yang bottom bracketnya itu gede. Itu sayang sekali ya. Saya juga tidak tahu rasanya orang-orang ya juga belum bisa menikmati apa itu naiknya SL7 ke SL8 itu apa karena SL8 ini jarang yang punya walaupun ada beberapa yang punya juga di Surabaya ya Pak. Tapi ya
sudah hype-nya sudah habis soalnya. Ya, apa sih janjinya SL8? 33% lebih stiff dari SL7. Ya, 15% lebih ringan. Jadi SL8 ringan sekali sehingga frame-nya aja itu 685 gram. Makanya waktu itu kan ada yang didiskualifikasi karena beratnya di bawah 6,8 untuk size kecil. Size kecil itu ya berarti size 44 ya. Size 44 atau 46 itu. Pembalap Lorena Wiebes. Ya, terus SL9 apalagi. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang SL9 ya. Tapi ketika nanti Anda lihat dari depan, itu lihat seat tube-nya SL9 itu kembali ke masa lampau. Kembali ke S-Works mula-mulanya. Jadi apa buyutnya SL9 buyutnya SL9 ya, sama ada kerowaknya ya. Jadi apa keunggulannya SL9? Yaitu yang dipakai Remco Evenepoel sekarang ini ya. Ya kita lihat aja performanya Remco Evenepoel, apakah dia bisa podium 2, ya bukan podium 3 lagi, sudah podium 2 karena Florian terjatuh ya. Yaitu, dan who knows ya. Siapa tahu kalau misalnya Remco bisa seperti Nibali, tinggal nunggu aja sabar kemudian Tade jatuh atas. Ya nggak tahu, kita nggak tahu ya. 21 hari. Jadi hari ini masih ada sampai hari Minggu di Paris. Ya bukan hari Minggu betul. Kalau untuk GC ya hari Sabtu sudah selesai. Paling enggak episode ini memberi Anda wawasan yang luas mengenai S-Works, asal muasal dan sebagainya. Dan kalau misalnya Anda pemilik dari S-Works ini, entah itu S-Works mula-mula yang E5, SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, bakal SL9. Simpan baik-baik, rawat baik-baik, dan geber terus. Karena sepeda ini, S-Works ini, luar biasa. Bukan hanya S-Works ya, Specialized pun oke. Asal yang asli loh ya, bukan yang KW. Oke, ya. Semoga Anda bisa menjadikan episode ini sebagai referensi sepeda Specialized Anda, sepeda S-Works yang Anda cintai. Sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.